Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini dan malam ini kita sudah memasuki tahapan ibadah puasa yang dalam hitungan 10 hari yang kedua ini adalah amal-amal yang harus kita lakukan yang terkait dengan pengakuan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 10 hari pertengahan bulan Ramadan ini diposisikan sebagai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan biasanya hubungannya dengan taubat. Dan taubat hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang salah atau perbuatan-perbuatan yang dosa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang lengkapnya sampai 135, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah memberikan semacam warning atau perintah. Yang perintah itu tidak seperti biasanya. Karena di sini dikatakan di samping itu perintah, tapi perintah itu harus dilakukan dengan segera. Wasari'u, segera kemana? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaklah Anda bersegera memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang mohon ampun yang kaitannya dengan taubat ini sulit untuk dilakukan. Artinya adalah memang punya persyaratan, punya kriteria tersendiri. Dalam kaitannya dengan taubat itu ada yang terkait dengan istilah taubatun nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang memiliki persyaratan-persyaratan yang tidak mudah. Sehingga karena tidak mudah, karena diamalkan sulit, maka Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Apa jadinya itu? Allah memberikan semacam iming-iming kalau istilah Jawanya itu, memberikan mubasyiri, memberikan kabar gembira, yaitu bagi mereka-mereka yang bersegera taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dijanjikan surga. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh,
dijanjikan surga yang luasnya selangit dan bumi, luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyaksikan beberapa tempat-tempat wisata itu kan paling-paling hanya berapa hektar. Mungkin kalau sering ke Paris itu tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat-tempat istimewa itu juga tidak seberapa luasnya. Dan biasanya kalau setelah kita berwisata sekali, 2 kali itu sudah bosan. Saya ke Singapura sekian kali, mungkin sekali masih agak penasaran, 2 kali sudah tidak begitu ada gairah, 3 kali sudah tidak begitu ada rasa ke sana. Itulah yang kaitannya dengan kenikmatan atau istilahnya surga dunia. Nah, surga akhirat itu adalah unlimited. Jadi kalau Bapak Ibu punya alat komunikasi biasanya ada istilah unlimited, tanpa batas. Unlimited reward, jadi imbalan yang tanpa batas, tanpa mengenal istilahnya waktu, tempat dan macam-macam. Itu yang dikatakan sebagai unlimited reward yang kita akan menikmati di alam surga. Jadi karena saking sulitnya orang bertaubat itu adalah janjinya juga diberikan janji yang tidak sekedar yang murahan, tetapi adalah yang memiliki harga yang sangat besar. Ya, dikatakan surga itu adalah la ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatar ala qalbi basyarin. Surga itu adalah suatu kenikmatan yang maha nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terasa oleh dada kita. Itulah kenikmatan surga yang sangat hebat, tetapi harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang sulit, yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Apa syaratnya? Itu adalah kalau kita baca dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'al. Jadi syaratnya adalah bagi orang-orang yang bertaubat, mengaku kesalahannya, dan dia mohon ampun kepada Allah dengan syarat walam yusir, tidak mengulangi lagi. Jadi kalau kita salah taubat mengulangi lagi, ini tidak ada semacam legalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syarat-syarat yang memang sulit. Kita baru mendengarkan bahwasanya Indonesia itu untuk melakukan perhelatan U20 dibatalkan. Karena mungkin beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak masuk, atau mungkin kita nggak tahu persyaratan apa yang tidak masuk. Dan bagaimana kecewanya. Begitu juga kita dalam konteks di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak memenuhi persyaratan, maka tidak akan mendapat pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan dalam surat An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Jadi taubat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang tercela bijahalah, karena tidak tahu. Nah, kita kan ilmu-ilmu yang kita miliki kan sudah tidak ada alasan untuk tidak tahu. Kalau kita buka YouTube itu ingin minta fatwa aja atau ingin ilmu apa saja itu bisa.
Artinya tidak ada alasan-alasan bahwasanya kita tidak tahu. Dan dalam istilah kaidah dikatakan al-jahlu fi dzal hukmi laisa udhran. Jadi kebodohan, ketidaktahuan di mana Allah sudah memberikan semacam syariatnya, itu sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu. Jadi kalau kita itu berbuat salah ataupun kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengulangi. Begitu juga perbuatan-perbuatan tidak mengulangi lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam prosesnya ada taholli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi taholli itu adalah pembersihan. Karena setelah kita melakukan dosa, kita mohon ampun dan tidak mengulangi lagi, yang lain tidak mengulangi lagi. Kita melakukan kebohongan, mohon ampun, tidak mengulangi lagi. Kita berbuat salah dengan tetangga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi. Artinya semua perbuatan-perbuatan itu sudah betul-betul zero, sudah kosong, sehingga dikatakan tahal, sudah bersih itu. Setelah bersih baru tajalli, kita isi dengan amal-amal yang soleh, bukan amal-amal yang salah. Karena amal-amal yang soleh dengan salah itu kadang-kadang selalu berdampingan itu. Karena kita berhadapan dengan lingkungan dan berhadapan dengan makhluk yang tidak ketara, itu setan. Yang setan itu kalau menggoda manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dengan berbagai macam cara-cara yang kadang-kala kalau kita tidak cepat-cepat, makanya dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jadi kalau kita kalah cepat, nanti akan disalib oleh setan itu. Karena setan itu tidak punya argo. Argonya setan itu cepat. Jadi makanya kita harus mengambil istilah ya, kecepatan kita itu adalah seperti digambarkan kalau kita melangkah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari. Jadi maaf, itu sebagai salah satu upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diakui saja di hadapan manusia. Kalau diakui di hadapan manusia gampang. Kadang-kadang mungkin bagi orang yang pangkat, punya kedudukan tinggi, itu pun juga mata ulu-ulu. Ya, karena saya sudah mengalami beberapa tahapan-tahapan jabatan. Jadi kalau jabatannya sudah tanggal itu sudah nggak lagi istilahnya harganya itu. Ya. Jadi makanya bagaimana kita mengisi hidup ini menjadi orang-orang yang penuh kualitas. Jadi ahsanu amala dan aktsaru amala. Jadi persentasenya dan kualitasnya itu harus betul-betul yang excellent, yang betul-betul mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang mumtaz, yang istimewa. Kalau kamil mungkin sulit karena menjadi manusia kamil itu hanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi kita itulah mendekati. Kalau mendekati ya kalau bisa ya jangan jauh-jauh lah. 80%, apa 90%. Jangan di bawah 60. Itu kalau dalam istilah kita seperti itu. Jadi maka dalam bulan puasa ini mari kita optimalkan segala upaya supaya kita menjadi orang-orang yang punya investasi yang abadi yang disebut dengan al-baqiyatus sholihah, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul soleh selamanya, bukan salah selamanya. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan juga wa fil akhirati hasanah. Dan yang paling penting kita adalah waqina adzabannar. Jadi itulah minimalnya sebagai tazkirah bagi diri saya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang mendapat legalitas, dan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul sempurna. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.